Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman penghobi anggur. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, kali ini saya membuat judul yang sedikit kontroversial ya. Saya membuat judul grafting anti gagal. Tapi nyatanya yang saya alami adalah semua graftingan saya itu gagal semuanya. Saya sudah 2 kali beli rootstock, dan dalam sekali beli itu ada 30 batang, berarti sudah ada 60 batang rootstock yang coba saya tanam. Sisanya ada di polybag ini sekitar berapa batang, lumayan banyak. Terakhir sekali itu saya coba grafting ada 15 bibit, 15 batang, dan yang tumbuh hanya 1 dan 2. Ini adalah rootstock dari, nggak tahu, nyambil dari punya tetangga. Nah, kenapa saya bikin judul yang beda dengan konten yang saya bikin? Karena nanti mungkin ya, menurut asumsi saya dan menurut keterangan dari teman-teman yang lain juga, ada salah satu penyebab utama kenapa grafting kita gagal. Tapi sebelum itu saya mau mereview, saya mau menyampaikan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya dalam saya menggrafting. Berbagai macam metode saya pakai, berbagai macam bentuk graftingan itu saya coba, tapi ternyata ya ini yang terakhir ini 15 batang yang saya stek nggak ada yang tumbuh, cuman ada 1, dan 1 ini udah positif tumbuh, ini udah keluar, udah sprout, udah keluar tunasnya. Kalau yang ini masih meragukan, tapi kayaknya ada potensi dia untuk tumbuh karena setelah sekian lama batang entresnya atau sionnya ini masih hijau. Oke, yang pertama saya menggunakan metode irisan begini, irisan langsung begini. Jadi sionnya atau entresnya itu saya tempel di sini, kemudian saya balut dengan grafting tape ini, hasilnya nihil. Ini saya potong karena melihat ininya, batang batang rootstocknya ini masih hijau atau udah kering. Ternyata udah kering. Kemudian yang kedua, ini saya cabut aja. Ini irisan melintang juga, tapi dengan lidah. Ini irisan ini sama, irisan melintang tapi dengan lidah, dimana di tengah sini ini saya belah ke tengah sini, kemudian yang sionnya juga dibelah, kemudian dia jepitkan situ, juga gagal. Faktor keduanya adalah kita bisa lihat bahwa permukaan kulit sion dengan kulit atau kulit entres dengan kulit rootstocknya tidak ketemu. Ini tidak ketemu dia. Jadi kambium itu kan ada di antara kulit dan batang kayunya. Nah, jadi kambiumnya ini tidak ketemu, gagal. Kita lihat lagi yang ini juga pasti gagal. Ini metode jepit, model jepit juga. Saya berusaha menyatukan, membuat entres dan rootstocknya itu ketemu kambiumnya, tapi nggak tahu, ini juga gagal. Ini juga gagal. Nah, yang ketiga, yang ini malah yang tumbuh entresnya.
sionnya nggak tumbuh. Salah, yang ini malah yang tumbuh rootstocknya, sionnya nggak tumbuh, entrestnya nggak tumbuh. Kalau yang ini batang rootstock yang tadinya di sana, karena kering ini saya cabut. Saya tidak tahu kenapa kering, karena saya lihat yang lainnya itu bisa tumbuh. Masalah yang lainnya juga, ini sudah keluar daun, tapi begitu sudah tumbuh tunasnya dia berubah kering, padahal yang lainnya tidak. Nah, saya juga belum tahu kenapa. Jadi pertama kita dapat saya simpulkan, yang pertama adalah ini kambiumnya tidak ketemu, kambiumnya tidak saling bertemu, jadi gagal. Nah, kita lihat apakah yang di sini kambiumnya bertemu. Nah, kita lihat di potongan di sini, di ujung potongannya ini kambiumnya bertemu dengan kambiumnya entres, bertemu dengan kambiumnya rootstock. Yang ini kambiumnya entres bertemu dengan kambiumnya rootstock di sebelah sini. Kemudian wrapping tape grafting tape-nya juga cukup rapat menutupi seluruh bagian sambungan. Kemudian di sini parafilmnya juga cukup rapat menutupi seluruh bagian entrestnya sehingga mengurangi penguapan. Nah, ada lagi kemarin yang sudah saya buang. Penyebab gagalnya adalah entrestnya terbalik, dimana saya nyambungnya di pangkal, yang seharusnya itu di pucuk. Dari sekian banyak yang saya coba, baik melalui pengelupasan kulit di sini, melalui irisan melintang, kemudian menggunakan lidah, semuanya itu gagal. Karena yang pertama adalah menurut saya ya, yang pertama adalah kambiumnya tidak ketemu. Yang pertama, kambium entres dengan kambium rootstock itu tidak ketemu. Yang kedua, potongan rootstocknya itu terlalu pendek, walaupun ini tidak menjamin gagal. Jadi kenapa saya membuat judul yang agak kontroversial? Karena selama ini yang ada di YouTube itu orang-orang yang sukses semua dalam hal grafting. Saya juga aslinya iri sama mereka master senior itu, iri saya. Kenapa mereka bisa berhasil dan saya tidak? Padahal cara yang mereka tunjukkan itu sudah saya praktekkan, sudah saya ikuti. Nah, satu hal yang pasti yang saya lakukan adalah ketika saya menggrafting ini, rootstock ini belum berkalus. Itu yang pasti. Jadi belum ada kalusnya di sini. Rootstocknya belum berkalus. Itu yang pertama. Yang kedua, rootstock ini tidak saya rendam dulu dengan fungisida. Juga tidak saya rendam dengan ZPT atau apalah yang sering digunakan, air bawang merah mungkin. Tuh, dua hal itu yang menurut saya itu paling penting ya dalam paling penting diperhatikan dalam grafting anggur, dalam menstek anggur. Dan ketika rootstock itu belum berkalus, maka kita belum yakin apakah rootstock itu mampu untuk tumbuh atau tidak, sehingga kita masih meragukan, masih untung-untungan dia dapat tumbuh atau tidaknya. Tapi kalau udah berkalus, tidaknya sudah ada harapan dia bisa tumbuh akar. Karena saya lihat di sini, walaupun dia sudah keluar daun, banyak daun, itu akarnya belum muncul. Dan ini sangat rentan ya menurut saya. Ini contohnya. Saya coba stek ini dengan air. Daunnya udah sebanyak ini, tapi akarnya belum ada. Tuh.
Dan ini rentan nanti kalau nutrisi yang ada di batang ini habis, maka ini akan layu daunnya, saya yakin itu. Nah, yang saya belum coba itu adalah grafting dengan menggunakan rootstock yang sudah kalus. Karena selama ini saya beli rootstock, 2 kali beli rootstock, masing-masing 30 batang, cuma 2 ini yang hidup. Cuma 2 yang jadi. Ini pun entrestnya ini bonusan dari penjualnya. Jadi buat teman-teman yang masih belajar grafting seperti saya, masih sangat butuh masukan-masukan sekali. Bagaimana sih supaya grafting itu bisa sukses, bisa berhasil gitu. Jadi mudah-mudahan dengan judul yang kontroversial ini, teman-teman bisa mengambil sedikit pelajaran dari apa yang saya alami, bahwasanya butuh rootstock yang sudah kalus untuk meyakinkan kita untuk melakukan grafting, agar graftingan kita itu berhasil. Karena ya walaupun senior-senior di sana mungkin banyak ya yang sudah berhasil menggrafting anggur dengan rootstock yang belum berkalus, tapi untuk saya yang pemula ini sangat sulit sekali untuk grafting dengan rootstock yang belum berkalus. Oke teman-teman, sekian dulu konten yang kontroversial dengan judulnya ini. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.